Selamat pagi teman-teman. Gimana puasa kalian? Hari ini adalah puasa terakhir kita di tahun ini. Besok adalah hari kemenangan bagi yang menang gitu, bagi yang puasa. Kalau nggak puasa ya kemenangannya sedikit. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah masih tentang cerita mistis. Kali ini dialami oleh teman saya, tidak usah disebutkan namanya juga. Teman saya ini dulu itu ceritanya sama temannya rombongan. Ketika tahun baru itu mereka mengadakan camping itu di sebuah bumi perkemahan, tapi yang agak tinggi lah kemana, kayak pegunungan itu. Jadi perjalanan ke sana itu juga selain tadinya pakai bis, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan kaki yang lumayan agak jauh akhirnya sampai ke bumi perkemahan itu. Nah, sebenarnya cerita mistisnya atau cerita horornya itu bukan ketika di bumi perkemahannya malah. Jadi ketika pas mereka camping di tempat itu, sebenarnya biasa saja. Mereka ya camping itu kan suka-suka, jadi mereka bakar-bakar ayam, bakar ikan, api unggun malam-malam itu kan, sama gitaran itulah, pokoknya suka-suka itu pas malam tahun baru waktu itu. Nah, setelah pesta-pesta itu malah teman saya itu merasakan kejadian-kejadian mistis ini. Jadi dia setelah api unggun itu kan, kemudian mereka tidur di tenda masing-masing. Itu teman saya itu kebetulan dia sendiri. Jadi dia itu pokoknya badannya itu terasa berat sekali. Berat dan pokoknya kayak sakit semua badannya itu. Nah, kejadian itu tuh sampai pagi dia nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Kemudian akhirnya besoknya kan dia pulang sama teman-temannya itu camping. Nah, kejadian itu masih berlanjut di rumah. Jadi dia badannya itu kan dari pulang camping itu nggak enak, berat, kayak menggendong sesuatu itu beratnya. Nah, sampai malam harinya juga. Nah, ini yang paling sebenarnya itu nggak merasa takut teman saya, soalnya dia nggak tahu kalau itu tuh ada sesuatu. Nah, waktu itu dia tidur, tapi karena badannya sakit kan nggak nyenyak. Nah, sebelumnya itu di hari-hari sebelumnya, maksudnya kebiasaannya itu dia tidurnya sama adiknya, tapi adiknya perempuan. Nah, dia itu sebenarnya malam itu dia tidurnya sendiri karena dia sakit kan. Terus adiknya itu pokoknya dia nggak tidur sama adiknya. Nah, dia itu ngelilar-ngelilir itu bahasa Indonesianya, sering terbangun lah pokoknya. Nah, dia tuh ingatannya kan masih seperti biasa tidur sama adiknya itu. Nah, dia ketika terbangun itu ada perempuan, dikiranya ya adiknya perempuan berdiri itu. Terus
dia tidur sini, kamu kok berdiri situ, terus digandeng suruh tidur lagi kan. Nah, kejadian itu berulang-ulang. Kalau dia bangun, dia adiknya dikira adiknya itu, dia bangun juga di situ kan, terus diseret lagi. Kemudian akhirnya yang terakhir itu dia emosi kan, karena masih seperti itu juga, masih seperti itu, bangun lagi. Wah, kemudian adiknya itu karena badannya nggak enak, adiknya seolah-olah ganggu seperti itu kan. Wah, kemudian dibuangin adiknya di tempat tidur, ditindih bantal pokoknya, ben nggak bangun-bangun lagi. And his name is John C. Terus itu sampai kemudian pagi dia kan wis rada enakan badannya, terus dia ke nyari adiknya itu kan. Adiknya dimarahin, kamu itu tadi malam tidur kok ngatangi wae, marahi ganggu tidurku, aku nggak nyenyak tidurnya. Dia kan adiknya kan langsung nganu, loh, tadi malam tuh aku tidurnya mbak ibu nggak sama kamu. Yang bener aja, kamu sentong atangi nanti tak banting barang sopo untuk kamu, nek bukan kamu. Beneran, tanya aja ibu. Ibunya juga bilang, ya kamu itu tadi malam tidur sendiri, tapi kamu sering mengigo, terus kayak ngomong sendiri. Lah siapa ya yang tak banting itu tadi malam itu, tak banting, tak suruh tidur. Terus kemudian kan dia ingat-ingat, jadi ternyata itu yang dibanting itu, walaupun seolah-olah itu kayak adiknya, itu ternyata dia tuh bajunya putih, itu yang dibanting tadi. Bajunya putih, rambutnya panjang, tapi dia memang nggak ngemat atau nggak ngelihat wajahnya langsung. Nah, jadi sudah nempel dari waktu camping. Jadi ketika camping itu, karena itu suka-suka kan, mereka itu lupa. Jadi dia sama teman-temannya itu lupa, nggak izin dulu atau permisi sama ibaratnya sama tempat itu gitulah. Dia itu nggak permisi dulu. Jadi itu langsung ada yang menempel itu. Nah, kebetulan juga teman saya itu dia sempat buang air kecil di situlah, di suatu tempat ya karena ya biasa saja lah buang air kecil. Nah itu kemungkinan yang karena buang air kecilnya itu jadi nempel ke dia itu. Nah, kemudian setelah menyadari hal itu, dia sama ibunya itu langsung minta tolong ke tetangganya lah, yang kayak orang alim itulah, orang alim tuh, agar didoakan pokoknya biar lepas tuh yang nempel ke dia itu. Nah, setelah dia udah diobati ya itu langsung badannya terasa enak, terasa ringan. Nah, karena tadi itu ada yang menempel ke dia itu. Nah, itu teman-teman, sedikit cerita dari teman saya. Ya sebetulnya nggak mistis, cuman itu ya sedikit horor. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.